Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rawan di pembelajaran matematika ya. Kali ini kita akan membahas menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya dengan angka patokan. Nah, untuk mempelajari ini ada syarat yang harus adik-adik kuasai ya, yaitu pangkat 2-nya sendiri atau kuadratnya sendiri. Oke, yang pertama kita bahas yang pangkat 2 dulu ya, sebentar ya. Nah, ini yang minimal kita kuasai untuk pangkat 2-nya ya. Jadi 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1 sama dengan 1. Terus 2 pangkat 2, ini angka 2 ya, bukan kali ya. 2 kali 2 4 ya. 3 kuadrat itu 3 kali 3 9, 4 kuadrat berarti 4 kali 4 16, 5 kuadrat artinya 5 kali 5 ya 25, dan seterusnya sampai 9 pangkat 2 atau 10 kuadrat ya, yang gampang ya. 10 kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Minimal ini yang adik-adik kuasai dan selalu diingat ya. Nah, kalau sudah mengetahui dan mengingat pangkat 2 ini, maka akan mudah untuk menyelesaikan akar pangkat 2. Kemudian dari pangkat 2 ini kita akan buat angka patokan ya. Nah, ini angka patokan ya adik-adik ya. Jadi angka patokan itu dibuat dari mana? Dari pangkat 2 itu sendiri. Nah, 1 sama dengan 1 itu dari mana? Diambil dari satuannya. Ini kan 1 ya. Angka ini 1 ya. 2 itu 4 tuh. 2 4 ya. 3 itu 9. Ya, 3 itu 9 ya. Jadi sistem ini seperti itu ya. Membuat angka patokan 4 itu 6 ya kan, 4 6 kan, 5 5 ya. Kemudian 6 6. Jadi satuannya diambil 7 9 tuh ya. 7 9 8 4 ya. Kemudian 9 itu 1 ya. Jadi cara bikin angka patokannya seperti itu ya. Kemudian dari akar patokan ini akan membantu adik-adik untuk menentukan akar kuadrat atau angka patokan. Tapi yang mesti adik-adik ingat ya, yang kita bahas ini adalah bilangan-bilangan yang bisa kita kuadratkan ya. Nanti kita akan coba juga dengan bilangan-bilangan yang tidak bisa kita kuadratkan, kan kita cari akar pangkat 2-nya. Oke, untuk yang pertama ini kita akan cari akar pangkat 2. Di sini udah kakak udah siapkan buat contohnya ya. Baik adik-adik, sebelum masuk ke contoh soal, Kak Rowan lupa ini untuk menyampaikan ini ya, untuk angka patokannya. Jadi kalau adik-adik perhatikan ya, dari 5 ini kan sama dengan 5 ya. Nah, kemudian ini ada 6 dan 6. Nah, 6 itu punya 4 dan 6 itu ya adik ya. Kemudian ada lagi 9. Nah, ya kan ya, itu punya 3 dan 7 ya. Kemudian ada lagi 4 ya, itu punya 2 dan 8. Kemudian ada lagi 1 dengan 1 di sini sama ya. Jadi polanya seperti itu adik ya. Jadi 1 itu punya 1 dan 9. Nah, ini akan kita gunakan ke contoh soal ini. Oke, tolong disimak dengan baik-baik ya adik ya. Oke adik, biar lebih mudah memahaminya, untuk mencari akar pangkat kuadrat, kita langsung saja ke contoh soal ya. Yang nomor 1 itu kan 169 ya. Oke, nah yang kita lihat pertama kali itu adalah ekornya atau satuannya ya. Satuannya itu ini 9. Nah, perhatikan 9 ada adik nih. 9 ini punya siapa? Punya 3 sama 7. Jadi dia punya 3 dan 7 ya. Itu yang pertama. Jadi ekornya dulu yang dilihat. Kemudian 2 digit terakhir itu tidak kita gunakan lagi angkanya ya, tidak terpakai karena sudah punya 3 sama 7 ya. Selanjutnya masih ada angka 1 di depannya ini ya, ada angka 1. Nah, lihat dari pangkat 2 ini ya, yang hasilnya 1 mana atau tidak lebih dari 1? Pasti ini ya kan ya, tidak lebih dari 1 ya. Nah, tulis 1 sini ya. Berarti 1 ini punya siapa? Punya 1 kuadrat. Nah, satunya diambil berarti sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian 1 yang ini dikurangi dengan ini adalah 0. Sekarang lihat ada di 0 dengan 1 ini
0 ini dengan terhadap 1 kecil atau besar? Kecil ya. Nah berarti antara 3 sama 7 adik pilih yang mana yang paling kecil, yaitu 3. Maka taruh 3-nya di sebelah sini, maka jawabannya adalah 13. Oke, kakak tulis dulu di sini 13. Nah gitu ya adik ya. Kita ke contoh kedua biar lebih paham lagi ya. 6 7 6 ya. Nah sama seperti tadi, kalian lihat ekornya dulu. 6 ekornya satuannya punya siapa? Punya 4 sama 6 kan ya. Nah kemudian 2 digit terakhir tidak kita gunakan lagi, yang tersisa hanya 6 ini saja kan ya. Selanjutnya lihat di pangkat 2 ini yang hasilnya tidak lebih dari 6. Kalau 9 lebih ya, berarti kita ambilnya 4 ya. Taruh 4. Kemudian 4 itu punya siapa? Punya 2, maka 2-nya taruh sini ya. Nah 6 dikurang 4 itu adalah 2 ya. Nah kalau udah 2 ini terhadap 2 ini kan nilainya sama ya adik ya. Kalau sama itu yang kita ambil adalah yang 6 yang besar ya, karena nilainya sama, karena dianggapnya paling besar, berarti 2 itu terhadap 2 ini nih. Maka di sini kita tulis 6-nya di sini, jadi jawabannya 26 sama dengan 26. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga. 144 sama ekornya atau ujungnya satuannya ya. Ini punya siapa? Nah itu punya 2 dan 8 ya. Oke, kemudian 2 digit terakhir tidak kita gunakan ya. Yang tersisa adalah angka 1 ya. 1 itu punya ini ya kan ya, tadi sama ya. Jadi 1 yang ini kita tulis di sini ya, 1 yang di sini kita tulis di sini. Nah 1 kon 1 0 ya. 0 terhadap 1 itu kecil ya. Ya 0 terhadap 1 ini kecil ya. Berarti antara 2 sama 8 yang kecil siapa? 2. Maka sini adalah 12 ya. Maka jawabannya 144 itu adalah 12 gitu. Kita ke nomor 4 ya. Yang nomor 4 576 ya. Lihat 6-nya dari ekornya. Ini punya siapa tadi? Punya 4 dan 6. Kemudian 2 digit terakhir tidak kita gunakan ya. Nah tersisa 5. Yang tidak lebih dari 5 siapa di pangkat 2 ini ya, yaitu 4. Kalau pilih 9 kan lebih dari 5, berarti yang ambil 4. Taruh 4-nya di bawah sini. Kemudian 4 itu punya 2 ya, 2. Maka 5 kurang 4 1. 1 terhadap 2 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Maka antara 4 sama 6 siapa yang lebih kecil? 4. Maka tulis 4 di sini. Jadi jawabannya 24. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 5. 441. 1 ujungnya ya, 1 itu punya 1 kan ya. Dan 1 ini dengan 1 ini berarti punya 1 sama 9 ya. 2 digit terakhir tidak kita gunakan lagi, tersisa 4. 4 itu adalah yang ini ya, yaitu 2. Ini 4 tulis sini, 2 nya taruh sini. Ini kan 0 ya. Kalau kita kurangkan 0 sama 2 kecil, 0 terhadap 2 itu kecil, berarti pilih 1 atau 9 yang kecil? 1. Maka di sini adalah 21. Maka hasilnya adalah 21. Itu adik-adik ya. Coba lagi nomor 6. 729. Nah sama 9 ujungnya itu punya siapa nih? 3 dan 7 tuh ya. 2 digit terakhir tidak kita gunakan lagi, tinggal sisa 7 ya. Yang tidak lebih 7 pilihnya 4 ya, karena 9 lebih, berarti pilihnya 4. Tulis 4-nya. Kemudian 4 itu punya 2 ya kan ya. 7 kurang 4 3. Nah 3 sama 2, 3 terhadap 2 itu adalah besar, berarti antara 3 sama 7 siapa yang paling besar? 7. Maka sini adalah 27. Maka jawabannya adalah 27. Oke, itu adik-adik. Nah misalkan adik-adik ragu-ragu, boleh adik-adik tes misalkan ya, kalian
cek sendiri 27 kali 27 itu berapa. Nah, kalau ada dihitung hasilnya bener nggak? 729. Hasilnya sama adik ya, 729. Boleh dicek seperti itu ya kalau ragu dengan jawaban adik-adik ya. Sama yang lainnya, misalkan 21 kalau 21 benar nggak? 441. 24 kali 24 benar nggak? 576. 12 ini benar ya, ini juga benar, ini juga benar, gitu cara ngeceknya ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Yang nomor 7 1764 ya. Kita lihat ekornya 4 itu punya 2 dan 8 ya. 2 digit terakhir tidak kita gunakan, 2 digit terakhir ya, tersisa ada 17. Nah, yang tidak lebih dari 17 apa? Iya, ini 16 ya, 16. Nah, berarti 16 itu punya siapa? Punya 4, maka tulis 4-nya di sini. 17 kurang 16 1 ya. 1 terhadap 4 itu kecil ya, berarti antara 2 sama 8 berapa? Yang paling kecil 2, maka sih taruh 2, maka jawabannya adalah 42. Cek lagi sendiri ya adik, benar nggak? 42 kali 42 itu sama dengan 1764 ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. 5625. 5 punya 5. Nah, kalau ini udah 1 aja, jadi nggak usah bikin 2 cabang, ini cukup 5 saja. Kemudian 2 digit 2 digit terakhir ya. Nah, ini nggak digunakan, sisanya 56. 56 itu punya siapa? Yang tidak lebih 56. Kalau 64 kelebihan, berarti di bawahnya 49, berarti ini 49 ya, kita kurangkan gitu ya. Nah, 49 itu punya 7, taruh 7-nya sebelah sini ya. Ya udah, berarti kalau cuma ada 1 begini saja nggak usah dicari lagi besar kecilnya, langsung aja 7 5 jawabannya. Nah, gitu langsung aja ya. Nah, yang ini nomor 9. Coba 3969. 9 itu punya ini 3 sama 9 ya. 2 digit terakhir tidak kita gunakan, hanya 39. Yang tidak lebih dari 39 adalah 36 ya. Itu punya 6 ya. Dikurang selisihkan 3 terhadap 6 adalah kecil ya. 3 terhadap 6 adalah kecil, maka pilih mana yang kecil, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 63. Nah, oke, nomor 10. 4624 ya. Ini punya siapa? 4 itu punya 2 sama 8. 2 digit terakhir tidak kita gunakan lagi. Lalu ini yang 46 tidak lebih dari 46 adalah 49 besar ya, lebih ya, kita ambil yang 36, berarti 36 itu punya si 6 ya. Nah, 46 kurang 36 kan 10. 10 terhadap 6 besar kecil? Besar ya. 10 terhadap 6 besar. Nah, ini kan mana paling besar antara 2 sama 8? Iya, 8. Maka jawabannya 68. Nah, sebagai pembuktiannya nanti kalian hitung 68 kali 68. Benar nggak hasilnya? Seperti itu. Biar lebih yakin saja dalam menghitungnya ya. 4624. Oke, itu cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dengan angka patokan ya. Silakan kalau ada adik mau ada yang pertanyakan tulis saja di kolom komentar. Nah, setelah ini kita akan coba bahas menentukan akar pangkat 2-nya kalau bukan bilangan kuadrat ya. Kalau bilangan kuadrat itu gampang dengan cara seperti ini saja dengan angka patokan. Tapi kalau dengan bukan bilangan kuadrat, bagaimana caranya? Nah, setelah ini kita akan bahas ya. Oke, boleh ini dicatat ya, dicatat sambil dilatih lagi ya. Di post saja videonya biar gampang mencatat. Oke, sambil dilatih lagi ya adik ya. Oke, kita selanjutnya akan belajar bagaimana sih cara sederhana menentukan akar pangkat 2 yang bukan bilangan kuadrat ya. Nah, misalkan ada akar 52. Nah, 52 ini bukan bilangan kuadrat ya adik, karena di sini hasilnya tidak ada yang hasilnya 52, karena 52 letaknya ada di sini ya. Nah, makanya kita butuh bantuan pangkat 2 ini juga untuk menyederhanakan berapa akar 52 ini ya.
Oke, ini akan kita bahas ya. Nah, yang pertama adik harus kuat pangkat 2 ini, harus hafal minimal ya. Karena apa? Karena akar pangkat 1 itu adalah 1, akar pangkat 4 itu 2, ini ya hasilnya ya. Akar pangkat 9 itu 3 nih ya kan ya. Akar pangkat 16 itu adalah 4 dan seterusnya ya. Akar 81 itu adalah 9 ini. Nah, ini yang harus adik perkuat ya, harus sering dilatih biar ingat ya. Oke, habis ini kita akan cobakan dengan contohnya ya. Baik adik-adik, di sini kakak udah siapkan 5 contoh ya, akan kita bahas. Yang pertama kan 52 ya. Nah, 52 itu letaknya di mana kira-kira adik? Nah, letaknya di sini ya. Nah, antara 49 dengan 64. Kita tulis 49 dan 64 di samping-sampingnya. Nah, kemudian 49 ini adalah punya 7 ya. 49 itu punya 7. Oke, kita tulis. Jadi tulisnya ini 7 ya. Selanjutnya, nah 52 ini kita kurangkan dengan 49. Berapa? Nah, kita bikin per. Nah, 52 kurang 49 itu 3 ya. Kemudian selanjutnya 64 kita kurangkan ke 49 itu adalah 15. Nah, gitu. Jadi ini bisa kita sederhanakan jadi 1/5 atau 7,2 ya adik. Jadi jawabannya ini adalah 7,2. Itu caranya ya. Itu kalau akar 52. Nah, kemudian akar 67 berapa? Oke, kita susun lagi. 67 itu antara berapa? Antara 64 sama 81 di sini ya, tempatnya. Berarti antara 64 dan 81 ya. 64 itu punya 8 ya, punya 8, kita bikin per. Kemudian 67 dikurang 64 itu kan 3 ya. Nah, kemudian 81 juga kita kurang dengan 64. 81 dikurang 64 adalah 17 ya. Jadi kalau kita jadikan bentuk desimal itu 8,176 bla bla bla. Kemudian kita tulis 176. Oke. Kemudian kalau 148 bagaimana adik? Kalau 148. Nah, itu antara mana? Nah, di sini kan hanya sampai 81 ya, tidak hanya di bawah ratusan. Nah, kalau di atas ratusan adik harus tahu nih ya. Berarti kalau 148 itu kan kalau kita susun ya, 10 kuadrat itu 100 ya, 11 kuadrat berapa? 121. 12 kuadrat berarti 144. 13 kuadrat 169. Nah, 148 itu letaknya antara 144 sama 149 karena nah oke. Nah, ini adik-adik harus sering latihan soal begini. Kalau udah bilangannya di atas ratusan ya, berarti kan 144 punya 12 ya, punya 12. Kita bikin per. 148 kita kurang dengan 144 itu 4 ya. 169 ya, ini bukan 169 dikurang 144 25. Nah, berarti 12,16. Nah, jawaban berarti adalah 12,16. Oke, itu ya adik ya. Oke, sekarang yang 523. Nah, adik udah gede. Berarti kalau 500-an itu kan berarti kalau 523 itu kalau kita susun, kalau 20 itu adalah 400 ya adik. Kalau 30 kuadrat berarti 100. Nah, berarti adanya di antara 20-an ya adik ya. Kalau kita masukin 22 kuadrat 484. Kalau 23 kuadrat 529. Nah, berarti 523 letaknya ada di sini adik, antara 484 dengan 529 ya. Berarti 484 529 ya. Berarti 484 itu punya 22 ya, 22 ya. Per ini kita selisihkan 523 ya, sorry 523 dikurang 484 sama dengan 39. Ini juga selisihkan 529 dikurang 484
sama dengan 45. Nah, berarti 39 berarti 22,86 ya. Berarti tulis saja hasilnya 22,86 ya. Kemudian yang terakhir itu 444 ya adik ya. 44 itu berarti antara 20 juga ya. 20 kali 400 ya. Gitu ya. Berarti kalau 21 itu kan 441 ya. Jadi kalau 22 kuadrat tadi berapa? 484. Nah, berarti udah ketahuan tuh antara 41 sampai 484 ya. Berarti 441 itu punya 21 ya. Per ini kita kurangkan berarti 3 484 dikurang 441 43 ya. Berarti nanti berapa? 21,06 ya. Ini berarti 21,06. Nah, demikian adik-adik kalau cara sederhana ya, ini cara sederhana artinya pendekatan saja ya. Kalau nilai aslinya itu tidak sedemikian, ini hanya pendekatan saja. Nanti bisa dicek dengan kalkulator ya, berapa hasilnya, mendekati atau tidak ya. Karena ini hanya cara sederhana agar bisa menentukan bilangan akar pangkat 2 yang bukan bilangan kuadrat. Baik adik-adik, video pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Nantikan video pembelajaran berikutnya, materi yang lain ya. Belajar terus, semangat terus ya. Semangat terus, belajar terus, jangan putus asa. Oke, berjuang terus. Baik, sampai jumpa lagi dengan Kak Rowan di lain kesempatan.